vibrasi molekul ya, vibrasi molekul ya. Oke. Jadi molekul itu dapat bervibrasi ya. Bagaimana cara menghitung vibrasi molekul? Teman-teman mestinya sudah pernah mendengarnya ya, yaitu kita menggunakan hukum Hooke ya. Kita menggunakan hukum Hooke. Ya, hukum Hooke itu ya. Jadi frekuensi dari vibrasi molekul itu bisa ditulis seperti ini ya, frekuensinya ya. Frekuensi vibrasi molekul ya, seperti ini. Ini ya. Jadi ini M1 plus ini M2, ini M1, ini M2. Nah, gini ya. Ya, misal ya. Misal ini ada molekul gitu ya. Ada dua atom, jadi ada dua atom ya. Kemudian di antara molekul ini ya, itu ada ikatan gitu kan ya. Ini ada ikatan ya, ada ikatan. Ya, ikatan ini kalau di hukum Hooke itu kadang digambarkan sebagai sebuah apa namanya pair atau spiral ya, seperti ini. Ya, itu yang menyebabkan kemudian molekul ini dapat bervibrasi. Bervibrasi itu dia maksudnya kalau dua seperti ini berarti dia vibrasinya satu ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi atom ini ya, atom ini ya dia bisa seperti ini. Ya, yang ini juga sama, dia bisa seperti ini secara bersamaan. Nah, itu namanya vibrasi. Bayang ya, kalau ini gerak sini, ini juga gerak sini. Gitu ya, secara bersamaan. Ya, itu namanya vibrasi. Ya, maka karena ada vibrasi, maka tentu ada frekuensi vibrasi yang tentu terkait dengan energi. Nah, itu diukur menggunakan hukum Hooke. Yang ini mu sama dengan 1/2 pi kecepatan cahaya c, ya, kemudian akar konstanta, ya, kemudian m ini itu adalah ini misalnya kalau kita tulis M1, mungkin ini adalah M2 ya, massa ya, kalau molekul berarti massa atom 1 dan massa atom yang kedua ya. Itu cara menghitungnya seperti itu. Oke ya. Nah, cuma kadang kemudian menghitungnya itu kita menghitungnya per mol ya. Jadi kadang dihitungnya itu per mol, sehingga ini kan M1-nya dikali, M2-nya juga dikali. Berarti masing-masing dikalikan. Karena per 1 molnya ini 1 mol, 1 mol. Kalau dikalikan berarti 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena kali ini kan berarti ini kuadrat ya. Ini kalikan, ini kalikan. Kalau kalikan, ini bedanya di sini. 6 kali 10 pangkat 23. Kalau ini nggak perlu kan ya, ini kali sini, ini kalikan sini kan ya. Ya kan ya. Oke, sehingga kalau ini kita ini berarti kan oke, benar ya. Ini berarti pangkat 23 ya. Nggak salah. Ya. Karena kalau di kimia itu dihitungnya per mol ya, biasanya dihitungnya per mol. Vibrasi. Oke. Maka berarti kita dapatkan di sini kan mu-nya ya, mu-nya ini super mu ya. Berarti kan ini tinggal kita balik kan ya. Kita balik berarti di sini 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau pi itu kan 3,14 ya. Jadi sebentar ya. Di mana pi itu adalah 3,14 dan c itu adalah 3,10 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Meter per sekon. Maka kita dapatkan, kalau teman-teman hitung ya, teman-teman nanti akan dapatkan ya ini ya. Maka nanti teman-teman kalau selesaikan ini itu dapatnya 4,12, berarti nanti sini K per mu ya. K per mu ya, berarti ini ya. Ini 4,12 K per mu. Ya. Mu ya dalam 1 mol ya, nih ya. Oke, atau langsung saya berikan contoh ya biar teman-teman paham maksud saya. Contoh gini. Tentukan frekuensi vibrasi untuk C ya. Diketahui ini karena dia ikatan rangkap ya. Itu K-nya kalau konstanta vibrasinya itu 10 kali 10 pangkat 5 itu gram per second ya, gram per second ya. Kalau masanya itu kan masanya
Kalau 1 mol C itu berapa gram? Teman-teman. Karena kita hitungnya 1 mol ya. Kalau C, masanya C berapa kalau 1 mol? Sekitar berapa? Gram. Ya, karena ini konstantanya kan dalam satuan gram per second. Berarti kalau massa atom C itu berapa? 1 mol. Halo? 2,3 ya. Nah, 12 gram kan ya? Iya. Ya, atau ya 1 gram. 1 mol ya, sorry. 1 mol, 1 atom, masanya itu sama dengan airnya ya. Sama dengan airnya, massa relatifnya. Maka teman-teman bisa menentukan frekuensi vibrasinya itu adalah, berarti kan teman-teman cari mu-nya dulu ya. Mu-nya dalam 1 mol ya. Mu 1 mol. Mu dalam 1 mol itu kan berarti 12 kali 12. Benar ya tadi itu ya? Benar atau musuhnya? Ya 12 kali 12 ini ya, dalam 1 mol ya. Ini nanti nggak usah dikalikan ini ya, karena ini hitungannya sudah 1 mol. 12 kali 12 tambah 12 tambah 12 itu sama dengan 144 per 24 ya, sama dengan 6 ya. Ini udah dari situ sih tadi. Cuma saya tadi keliru bikin rumusnya. Maka mu frekuensinya ya itu sekitar berarti kan 4,12 10 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan mu-nya ya. Iya, ini kan gini tadi ya. Sorry. Ini kan berarti K ya. K per mu ya tadi ya. K per mu ya. Kok lupa akarnya? Ini harus ada akar ya. Ini harus ada akar di sini. Akar K per mu kan ya. Berarti kan K per mu berarti 4,12 K-nya 10 pangkat 5 bagi dengan 6 ya. Oke. Ini kalau teman-teman hitung, tadi saya hitung ya, sekitar 1682. Ini ya, bilangan vibrasinya. Ini bilangan gelombang ya, namanya bilangan gelombang ya. Namanya bilangan gelombang. Ya. Ini satuannya, kalau ini kan ini tadi belum ada satuannya. Kalau teman-teman ikutkan satuannya ini harusnya 1/cm ya. 1/cm. Ya. Nah, ini secara teori ya, hitungan teori. Ya. Kalau eksperimen itu sekitar 1650 ya. Ya kalau teman-teman lihat spektra IR ya. Spektra IR itu ini ya. Ya. Ini kalau 1600-an ya, ini kira-kira di sini. Gitu ya. Ini sekitar 1600-an lah kira-kira gitu ya. Tuh. Untuk CC. Oke. Nah, jadi misalnya gitu teman-teman ya. Saya ulangi tadi ya. Vibrasi molekul ya. Ya. Nah, ini ya tadi ya. Vibrasi molekul itu ini ya digunakan untuk spektro IR ya, spektro IR. Itu digunakan untuk spektro IR. Nah, bagaimana caranya spektro IR mendapatkan spektranya? Ya, spektra setiap gugus fungsi ya, misal gugus fungsi dua atom, dia menggunakan hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini kalau kita jabarkan ya dalam satuan per molnya, maka nanti kita akan dapatkan 4,12 per K dibagi dengan mu, akar K dibagi dengan mu. Ya. Sehingga nanti akan ketemu vibrasinya. Nah, vibrasinya nanti itu kemudian muncul di spektra. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini C rangkap O, C rangkap N, C rangkap C ya, C rangkap C. Ya, dari mana sih kok bisa muncul spektranya kalau C rangkap C itu di sekitar sini. Sekitar sini, double bond sini C rangkap C ya. Ini, kemudian kalau ini triple bond ya, kemudian ini yang CH, ya kalau ini yang CC yang single bond. Ya CC, CN, CO, maupun CX itu biasanya atom halogen ya. Itu dari mana kok bisa muncul spektra-spektra seperti ini? Cara menghitungnya gimana? Ya per ini ya, sehingga kita dapatkan bilangan gelombangnya seperti ini. Ya, nah itu pakai hukum Hooke. Ya, tadi hukum Hooke itu, nah yang ini hukum Hooke itu tadi rumusnya ini ya. Rumusnya mana? Nah rumusnya ini ya. Kalau kita hitung per molnya ya. Jadi biasanya dikonversi ke per molnya. Nah ini 4,12 akar K per mu. Kalau ini kita pakai contoh misalnya tadi ya untuk menghitung
bilangan gelombangnya CC, ya, kita akan dapatkan ini, di mana C itu masing-masing C ya 12, ya 12 gram ya, ini gram ya, 12 gram. Kita masukkan, maka secara teori kita bisa dapatkan 1682 ya per cm. Ya, bilangan gelombangnya. Ya, ini secara teori. Kalau secara eksperimen, yang tadi ya, secara eksperimen, kita tampilkan di website ini sekitar 1650. Ya, jadi berasal dari humuk. Oke, bisa dipahami maksud saya, teman-teman? Ya, jadi sekitar 1650. Itu kalau secara eksperimen ya. Nanti kita akan coba juga dengan cara teori. Oke, atau ada pertanyaan dulu mungkin? Oke. Nah, kemudian molekul itu gini, kemudian molekul bervibrasi, ya, itu sebenarnya cuma dua cara ya, sebenarnya cuma dua cara ya, dengan dua cara ya. Kalau bukan ini salah ya, salah tulisnya sih. Oh ya, benar ya. Kalau bukan stretching, ya stretching itu ulur ya, atau panjang pendek, ya panjang pendek. Ya, maka yang kedua itu bending ya. Bending itu tekuk ya, tekuk. Ya cuma dua ini ya. Tapi masing-masing ini punya model lagi ya. Stretching itu bisa, misalnya stretching itu bisa, misalnya ini ya, ini ada 3 atom misalnya, ini ada ikatan di sini, ya, ikatan di sini, ya, ikatan di sini. Maka panjang pendeknya itu bisa ini ke sini, ini ke sini ya. Ini namanya panjang pendek asimetris. Satunya panjang, satunya pendek. Ya, dia asimetris. Atau dia bisa simetris, ya. Dia bisa simetris. Ya, simetris itu ya, ini misalnya ya. Nah, dia bisa simetris. Simetris itu satunya panjang, satunya juga panjang. Satunya pendek, satunya juga pendek gitu ya. Gitu ya. Atau kalau ini 3 ya, kalau dia cuma dua atom, begini ya. Ini cuma 2 atom berarti cuma satu model kan ya. Ya, ini ya berarti dia cuma bisa ke sana dan ke sini. Ya. Ini simetris ini kan ya. Itu kalau dia stretching. Kalau kalau bending itu bisa ada 4 ya. Ada 4 cara. Ya, saya pakai ini ya, biar cepat ya. Ya. Ini, kemudian di sini. Ya, di sini. Di sini. Ya, dan vibrasi. Ya, ikatannya ini misalnya 3 atom ya. Kalau bending di linear nggak ada. Ya. Kalau bending itu tidak ada di linear. Bending itu hanya terjadi minimal 3 atom. Ya. Tapi kalau stretching itu masih bisa muncul di linear. Ini linear ya. Ini bentuknya linear. Ya. Ini tidak ada di kalau bending ya. Hanya ada di stretching. Nah, kalau bending itu mestinya minimal 3. Ya. Nah, kalau minimal 3, maka yang mungkin terjadi ya ini saling ketemu ya, kayak gunting gitu ini ya. Atau ini saling menjauh ya. Ini itu ke sana, ini ke sana ya. Atau ini ke belakang sana, ini ke depan sini. Gitu ya. Ya, atau bisa juga ini sama-sama ke sana ya. Atau ini sama-sama ke depan. Itu bisa. Ya, ada 4 ya kalau bending. Oke, nanti kita lihat contohnya. Itu kemudian apa lagi ya? Terakhir, sebelum bisa berikan contoh cara praktek ya. Terakhir, jumlah vibrasi ya. Terakhir saya jelaskan ini ya, jumlah vibrasi. Nah, jumlah vibrasi atau biasanya Indonesia n vib ya. Ya, juga cuma ada 2 ya. Vibrasi itu bisa 3n-5 atau 3n-6 ya. Linear 3n-5 itu kapan kita pakai? Kalau molekulnya linear ya. Linear seperti CO2 ya, CO2 itu linear. Atau non linear ya. Non linear kalau 3n-6 kita pakai kalau dia non linear. Ya, seperti H2O. Ya, seperti H2O. Contoh gini ya. N itu ya sorry. Ya, N ini ya kita tambahkan jumlah atom ya. Ya, jumlah atom ya. Contoh gini. Ya, CO2. Ya. Ya. Tentukan ya jumlah vibrasi CO2.
ya, CO2. Nah, CO2 itu ada 3 atom kan ya, 3 atom dan linier. Ya, berarti N-fifth-nya adalah 3N min 5 kan ya? Ya, 3N min 5. Berarti 3 kali N-nya 3 kan ya? Kali 3 dikurangi 5. Ya, berapa nih teman-teman? 4. 4 ya? Oke, 4. Ya, coba kita lihat. 4 itu kayak gimana? Oke. Kan linear ya. Kalau CO2 itu kan linear ya. CO2 ya. Ini C-nya. Kemudian saya gambar 4 sekalian. Ini C. Kemudian coba sekarang saya gambar O-nya. Ini O ya. Ini O. Ini O. Ya, ini O. Ini O ya, ada 4 ya. Ini 4. Ya, kemudian ada ikatan rangkap ya. Kalau CO2 ya. Mana sini ya. Saya rapikan ya. Oke, ini ikatan rangkapnya. Kalau CO2, ini CO2 katanya benar ya. Ya, ini CO2. Oke, ini CO2. Ini juga sama CO2. Ini juga sama CO2. Ini juga sama CO2. Oke, apa saja keempat itu? Keempat model vibrasinya CO2 itu pertama dia bisa ini ke sana, ya, ini ke sana, ya. Ini berarti dia simetri kan ya? Ya, simetri apa? Stretching ya, simetri stretching sana ke sana, ya. Ini sekitar kalau teman-teman hitung ya, asal tahu konstantanya ya, konstanta Hooke-nya, ini sekitar 1.400 per centimeter, ya, vibrasinya. Ya, apa bilangan gelombangnya tadi? Bilangan gelombangnya. Atau bisa ini ke sini, ya, ini diam ya, ini diam. Jadi atau kayak gini ya. Ya, jadi ini pendek maksudnya, ini pendek, ini panjang. Nah, kan beda ya. Ini asimetri. Simetri ya. Ini sekitar 2.350 cm ya. Atau ini stretching atau bending. Ya, bending itu dia bisa gini. Bending itu dia bisa ini menakuk ke sini. Ya, menekuk ke sini, ini lari ke depan. Ini oke, ini ke atas ya. Ini ke atas, menekuk ke atas, ini menekuk ke bawah. Ya, nanti saya lihatkan animasinya. Ya. Nah, ini berarti dia bending ya, ini bending. Atau dia juga bisa kalau ini kan atas bawah ya. Kalau ini depan apa namanya? Ini ke belakang, ya, ini ke belakang, ya, ini ke depan. Sama sebenarnya, ini sama, cuma kalau ini atas bawah, kalau ini depan. Ya, depan belakang. Ya, bayang ya. Ya, ini sama-sama bending. Ini sekitar 660-an cm ini ya. Jadi CO2 itu kalau kita lihat spektra IR-nya, kalau teman-teman nanti lihat spektra IR-nya, ya, maka nanti ada 3 ya, ada 3 ya. Ya. Ini kalau kita hitung jumlah N-nya kan sebenarnya ada 4 ya, tapi antara yang ketiga dan yang keempat, 3, 4 ini bilangan vibrasinya sama. Maka nanti dia akan muncul di spektra di sini ya, di sekitar 600 ini ya. Kemudian nanti di 1000-an nanti ada lagi gitu kan ya. Kemudian nanti sekitar 2000-an nanti ada lagi ya CO2. Ya. Di spektra IR untuk CO2. Ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba apakah benar secara teori seperti itu ya. Kalau teman-teman nyambung internet nggak? Maksudnya bisa buka browser nggak? Kalau yang pakai laptop, silakan dicoba ya. Teman-teman masuk ke sini, ke Webmo. Ini kelihatan nggak nih? Ini kelihatan, teman-teman? Teman-teman masuk ke Webmo. Ini Webmo. Webmo.net. Ya. Saya akan perlihatkan bagaimana rumus-rumus tadi ini yang kita pakai ini, termasuk ini dan hukum tadi ya, dipakai secara teori di komputasi untuk menghitung menampilkan vibrasi molekul CO2 ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke Webmo. Ini sudah? Ada yang masuk nggak? Ada yang coba nggak?
Ya, ini contoh ya, ini vibrasi nih. Kalau teman-teman lihat ini contoh vibrasi. Sudah masuk, Pak. Oke. Ini contoh vibrasi molekul nih. Ini OH, ini apa nih? Ini N ya. Ini NH, kalau ini OH, ini NH, ini OH. Ya. Hidroksiamin benzen ya. Nah, kalau ini di demo ya, di webmo ini ada demo di pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas ada demo, klik aja tuh. Itu kemudian nanti ada ini ya. Kita akan coba yang versi demonya, yang server ya. Kita akan coba servernya webmo demo. Ini. Nah, teman-teman masuk ke situ. Ya. Kemudian ini ada username-nya, teman-teman bisa pakai guys. Ya, kemudian password-nya sama ya. Ini copy aja nih kan ya. Ini kopikan di sini. Ya, kemudian juga kopikan di sini. Ya, saya ingin perlihatkan teman-teman bagaimana caranya hukum hook tadi digunakan di komputer, di komputasi ya, untuk kemudian menampilkan bagaimana bilangan gelombang atau pola model vibrasi dari molekul. Ya, ini kita login. Ya. Oke, ini aplikasi gratisan sebenarnya. Oke. Nah, ada yang masuk sini nggak? Sorry. Ada yang bisa masuk ke sini? Ada, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau teman-teman Bisa. coba di new job ini ada create new job. Ya, ini create new job ini, klik ini aja. Ini kan ada ya, new, sorry. Ini ada new job, kemudian ada create new job ini. Teman-teman masuk ke situ aja. Nah, ini sudah. Oke, kalau sudah, ini ada, jadi kita mau gambar, kita CO2 ya, kita coba CO2. Ini ada build ya, ini ada build ini. Atau teman-teman di sini juga ada menu build-nya, ini ada menu build. Ini pakai atom C atau pakai atom O ya. Kita gambar dulu. Ya, kalau C itu kan cara menggambarnya ada ya. Ini di bawah nih, build itu kalau klik itu berarti tambah atom, kalau drag itu berarti tambah ikatan, kalau klik dan drag berarti tambah atom dan tambah ikatan ya. Kalau ketik huruf itu berarti ganti atom. Ya, berarti kalau teman-teman CO2 ya, misalnya ini C, klik aja di sini ya, klik atom C, kemudian ganti sekarang dengan atom O. Atom O ini ya. Atom O ini ya, tarik ke sini gitu. Kemudian tarik ke sini. Ini kan ya. Ya, ini baru ikatan tunggal, tarik lagi. Ikatan rangkap, tarik lagi, ikatan rangkap. Ya. Maka ini CO2, tapi belum rapi ya. Kalau teman-teman mau rapikan, ini ada gambar ini ya. Ini ada gambar clean up. Ya, untuk mendapatkan, kalau teman-teman baca ya, itu comprehensive clean up using ideas geometry ya. Kita dapat geometri ideal lah, kira-kira ideal. Kalau teman-teman klik ini, nah dia akan dapat yang rapi lah, lebih rapi gitu ya. Ini kalau mau di drag pakai ini ya, tanda ini ya. Nah ini ya. Ada yang bisa sampai di sini? Bisa nggak sampai sini? Jalan, Pak. Sorry, suaranya kurang kedengar saya. Bisa, Pak. Komprehensif aja kan, Pak? Gimana? Yang komprehensif aja kan, Pak? Iya, yang ini, klik ini aja. Nanti dapat gambar. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sebentar ya. Misalnya saya nggak pakai, sebentar ya, saya ganti mouse dulu. Saya ini pakai pen tablet, kalau nggak pakai mouse susah. Sebentar, saya pakai mouse dulu ya. Oke, tunggu ya, respon mouse-nya dulu. Oke. Kalau ada respon mouse-nya. Oke, sambil nunggu ya. Ini ada di bawah itu, pojok kanan bawah, ada continue. Di pojok kanan bawah ya. Itu klik aja. Ya, kalau diklik ini, ya kalau teman-teman klik itu ya. Ini diklik aja nih. Nah, kita akan menghitung secara komputasi model vibrasi CO2. Ya, model vibrasi CO2. Ya. Saya biasanya pakai Orca ya, nyaman tuh pakai Orca. Ini aplikasi maksudnya. Ini aplikasi komputasi yang sering digunakan untuk ya menghitung macam-macam sih. Ya. Tapi yang lengkap itu biasanya Orca. Ya, saya sering pakai NWChem ya, tapi kurang bagus sebenarnya karena kurang lengkap datanya nanti. Coba pakai Orca. Ya, pakai Orca. Sudah. Ini next saja, di next saja gitu ya. Kalau sudah next, ini nggak usah diganti, kecuali ini calculation-nya. Ini ada calculation sini. Ini ganti jadi vibrational frequencies. Ya ini ya, vibrational frequencies. Sudah. Gantinya aja, cuma ganti ini dong. Ya, kalau tadi next, pas di sini ganti nih. Gitu ya. Kemudian next. Sini next. Nah, kita akan tunggu ya, aplikasi webmo ini menghitung frekuensi vibrasi dari CO2. Ada yang sampai sini?
Oh, ada banyak nih. 1, 2, 3. Oh, ada yang pakai games. Gak apa-apa, pakai games juga bisa. Oh, udah banyak yang selesai nih. Ini tadi punya saya yang mana ya? Punya saya yang pertama ya. Ini saya buka ya. Ini saya buka, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai ada tulisan komplit ya. Sebentar, saya balik dulu. Ini kalau selesai nanti ada komplit di sini. Kalau gagal, ini kayak ini punya orang nih. Ini punya orang siapa ini? Ada file di sini ya. Dia gagal dia. Saya coba yang ini, saya jalankan tadi nih. Nah, ini molekulnya. Teman-teman scroll ke bawah, scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini nih. Vibrational mode. Yang ini kalau teman-teman lihat, ya, teman-teman lihat di sini. Ya, ini ada 3 ya. Sorry, salah. Ada 4 ini ya. Frekuensinya ya, sorry. Frekuensinya ini ya. Yang kita lihat frekuensinya. Ya. Kalau ini irama ini nanti tidak kebaca, tapi ada frekuensinya, tapi nanti intensitasnya nggak kebaca ya. Kalau ini nanti ada kebaca, yang paling dalam nanti, yang paling paling tajam nanti yang ini 802, yang 1200-an ya. Kalau tadi kita hitung berapa tadi itu? Coba ya bandingkan hitungan tadi kita. Tadi kita hitung tuh ini. Oh, belum dihitung ya tadi ya? Apa udah dihitung ya? Tadi udah dihitung ya? Oh, enggak, bukan dihitung ya, tapi tadi itu pakai data ya. Tadi itu berapaan tadi? Benar nggak sih? Jangan beda. Gimana ya? 1.300, 2.300, 1.300 sama 2.300. Sama nggak sih? 1.300 sama 2.300. Beda ya? Oke. Ini komputernya ngitungnya gini 1.000. Ini malah beda ini. Oke, kita lihat ya. Kalau yang teman-teman ini ada kalau klik ini. Klik terserah mau klik yang mana. Ini boleh ya ini. Nah, nanti kelihatan kan ya ini. Ya, berarti ini dia simetri. Simetrinya tadi berapa simetrinya dia? 888. Tapi kok saya dapat data di mana ya? Nanti kalau data saya ini mungkin nanti bisa dicek ya. Jangan saya salah data mungkin. Simetri tadi itu kalau saya 1.300 ya. Dapat di mana ini? Jangan-jangan ini kalau ada pelarut ya. Ya, karena kalau ada pelarut beda lagi ya. Jangan-jangan ini eksperimen. Saya belum nanti tak cek lagi. Kayaknya eksperimen mungkin. Ya, kalau teman-teman klik ini, ya, nah ini yang depan belakang ya, kan ya, ini depan belakang ya. Kalau teman-teman klik bawahnya, nah ini yang, nah itu ya, ini ke belakang, ini ke depan, gitu ya. Kemudian kalau teman-teman klik lagi yang terakhir, nah ini yang simetri ya. Oke, kalau teman-teman klik yang ini, nah ini ya, ini simetri. Nah ini CO2 dan dia vibrasinya simetri, panjang terus pendek, panjang pendek gitu ya, simetri. Kalau teman-teman klik lagi yang ini, nah ini kelihatan ya, ini kelihatan, ini itu ya, itu. Nah gini ya, ini kelihatan banget nih. Ya. Bayangkan CO2 ya kayak gini lah dia perilakunya ketika di udara, ya nggak diem ya, dia kayak gini perilakunya CO2. Ya. Kebayang ya. Dan pada saat yang sama kemarin sudah sampaikan ya, pada saat yang sama molekulnya juga dia, mana dia? Oh ini drug ya, ini apa nih? Oh ini rotate ya. Ini pada saat itu dia juga kayak gini kan ya, dia berotasi juga. Nah, jadi kayak gini kan ya, bayang ya. Dan pada saat yang sama juga panjang pendek. Cuma ini saya nggak tahu gimana cara menggabung ya. Ini bisa digabung nggak sih? Jadi maksudnya saya mau gabung satu kali video, tapi semua bergerak. Ya. Kalau teman-teman klik ini, nah ini asimetri ya. Ini asimetri. Ya kelihatan ya, ini asimetri. Satunya panjang, yang pendek, yang panjang, yang pendek. Itu ya. Oke itu. Nah sekarang coba kita lihat spektranya. Ini ya, IR-nya ya, ini ya, IR spektrum nih. IR spektrumnya coba ya. Ini dia. Ini bisa diperlebar nggak ya? Dia cuma muncul 2 ya. Karena tadi ada, jadi ada satu yang sebenarnya tidak muncul intensitasnya. Ya, yang 00 ini. Yang ini dengan ini kan sama. Ya, ini dengan ini sama. Dan ini yang paling panjang. Yang paling panjang tadi asimetri ya. Asimetri. Kalau tadi di sini asimetri. Ya benar ya, asimetri yang 2300 ya. Yang ini tidak muncul. Ya, yang ini sama. Ya. 1300 ya. Nah, ini ya, ini spektra IR-nya. Ini gimana caranya? Oh, ini kalau diganti 90 ya. Gini ya, lebih dalam ya. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan Mas.
Tadi kan yang IR spektrum itu kelihatan kan, Pak? Apakah itu bisa menjadi dasar-dasar kita dalam membaca FTIR atau bagaimana, Pak? IR spektrum. Kan di sini IR spektrumnya itu kelihatan kan, Pak? Nah, misal kita Oh, frekuensinya bandingkan, ya dengan gelombangnya ya. ya, Yang ini. ya, Pak. Ya, heeh. Yang IR spektrumnya, Pak. Oh, yang ini maksudnya. Ya, Pak. Heeh. Itu misal kita sebagai acuan data FTIR itu bisa nggak, Pak? Oh, ya sebenarnya sih nggak bisa karena ini kan komputasi. Ini kan itu komputer ya. Kalau itu komputer itu asumsinya vakum. Vakum dan tidak ada kanan kirinya. Begini, kalau real eksperimen berarti pada saat kita masukkan sampel ke dalam instrumen, satu molekul itu kan ada kanan kirinya kan ya, ada banyak sekali molekul, dia kan bentuknya bulk ya, jadi ada banyak molekul samping kanan kirinya, dan molekul kanan kiri itu akan mempengaruhi. Secara eksperimen, sampel itu tidak tunggal, bukan molekul tunggal, ya, tapi dia berada dalam matriks tertentu. Matriks tertentu itu pasti akan mempengaruhi. Ya. Kalau IR itu sebenarnya tidak terlalu problem ya, IR itu hampir tidak terlalu problem matriksnya ya, mendekati dikit lah. Tapi kalau UV itu kan ada pelarut. Ya, nanti mungkin minggu depan ya saya tampilkan bagaimana cara menampilkan spektrum UV. Ya, itu ada pelarut ya. Pelarut itu pasti akan mempengaruhi, ada pergeseran ya. Jadi kalau teman-teman belajar spektrum UV, pelarut itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran bastokromik atau yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita coba ini secara eksperimen, data secara eksperimen, dia bisa geser dikit. Ya, bisa jadi pergeseran. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kecuali kalau buat ini ya, buat jaga misalnya buat ancang-ancang, misalnya oh kira-kira nanti misalnya saya punya senyawa murni asam asetat misalnya, saya punya senyawa murni asam asetat, saya pengen tahu dulu kira-kira nanti polanya seperti apa, itu bisa pakai data ini. Nanti kalau sudah keluar data asam asetat murninya, coba dibandingkan kira-kira sama atau tidak. Kalau ternyata beda jauh dengan eksperimennya, nah bisa jadi kemudian ada yang salah di eksperimennya, bisa jadi karena mungkin tercemar atau mungkin lain-lainnya. Coba ya saya lihatkan, kemarin saya sempat menghitung asam asetat ya, saya coba tampilkan. Oke, ini asam asetat ya. Ini nggak usah, ini harusnya ada, sebentar. Oh ini ya, ini ya, kembali nih. Ya ini ya, ini ikatan rangkap COOH ya, COOH. Ya, kalau teman-teman lihat dari sini ya, yang ada nilainya ini ada vibrasi di situ ya, ini vibrasi. Ya, kemudian di sini ada vibrasi, modelnya beda, ini modelnya beda, gitu ya, ini modelnya beda. Ya, saya nggak tahu ini bisa di blok nggak sih? Oh nggak bisa ya. Nanti ini berarti ada 24 dikurangi 6 ya, berarti ada 18 ya. Ini ada 18. Saya mau tampilkan, nah ini source spectrum, IR intensity. Oh, kalau Chemcraft nggak bisa menampilkan ini ya, atau saya pakai ini ya, sebentar ya. Oh, oke. Atau nggak mau ya. Coba saya ini ya, ada source spektra, nah ini ya. Ini spektra. Ya, atau coba saya tampilkan. Transmitansi udah benar ya. Label. Oh, ini kalau hari banget nih. Coba ya. Ya ini ya, jadi ini tinggal dibandingkan dengan di sini. Ya, nanti mana gitu ya. Ini kalau asam asetat, ini pasti CO. Ya. Di instrumen udah belajar IR. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini pasti ini berapa nih? Ini 1688. Ini pasti CO. Ini kan ya, ini pasti CO. Ya. Kalau ini CH ya. Ini CH kalau ini. Yang ini. Ini pasti CH 3000. Bukan, CA. Oh, ini OH ya, sorry. Ini OH. CH ini. Ya. CH di sini 2800-an. Kalau ini OH. OH-nya tapi tajam dia. Nah, ini asam asetat. Oke, itu vibrasi molekul ya, teman-teman. Bagaimana molekul bervibrasi ya. Itu pertama pakai hukum Hooke ya. Tadi kita bisa menghitung. Ya. Nanti untuk yang ini nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Mungkin saya salah hitung mungkin. Mana tadi tuh? Nanti coba dihitung yang ini ya. Nanti coba dihitung. Nanti apa saya salah hitung ya? Tapi nggak tahu K-nya ya. Ini nggak tahu K-nya nih. Dapat dari mana K-nya?
Saya kok beda banget ya sebenarnya. Ya nanti lah coba lihat lagi itu. Oke, jadi itu tadi yang kita bahas. Bisa dihitung menggunakan hukum Hooke yang ini ya. Hukum Hooke, kemudian contohnya ini ya. Kalau ini CC ya. Kalau teman-teman penasaran, benar kan? 1682 ya. 1682. Tapi kan CC ada, cobalah ya. Oke, mana wait mau? Bentar ya teman-teman ya. Ini create job. Oke, nih. Benar nggak? Saya pakai Orca. Kemudian ini. Kalau beda dikit, paling dikit banget bedanya karena ada hanya ya. Oke, bentar ya, saya mau lihat nih. Masih cepat. Oke, coba lihat. Ini. Vibrational mode. Yang tinggi. Oke, sebentar. Lihat dulu yang panjang pendeknya mana. Oh, bukan. Yang ini. Yang ini. Oke, sebentar ya. Bukan kan ya. Yang ini juga bukan ya. Ini CH-nya ya. Saya pengen lihat yang CC. Mana lagi yang ada? Ini. Bukan juga. Yang ini mungkin. Tapi udah 1000-an ya. Karena tadi kan cuma 1000. Bukan juga ya. Ini sudah ya. Ini coba. Mana sih? Yang ini dari itu ya. Yang kelima. Yang kelima. Oh, ini tekuk. Kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Oh, ini dia. Ya, ini ya. Itu berapa itu? Yang keenam tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1400. Kalau ini. Jelas bukan. Kalau ini. Oh, iya, benar ya. Jadi, ini itu kan ya. Kalau tadi kita hitung itu sekitar 1682. Tapi itu cuma CC ya, tidak ada H-nya ya. Karena nanti harus digabung ya. Nanti jadi C. Kalau ini kan C berarti 13 ya. Kalau CH di sini berarti nanti digabung ya sebagai bool. Jadi nanti CH-nya berarti nanti C plus 1 plus 1. Kalau C plus 1 plus 1 nanti akan beda dikit ya. Dan K-nya juga akan beda. Gitu. Kalau di sini kita dapat di angka 1800 ya. Di 1800 kalau dia seperti ini. Tapi kalau dia seperti ini, nah, lebih lambat ya. Nah, ini sekitar 1400 ya. Berarti di antara dua itu kan antara 1400 sampai 1800 vibrasi stretching untuk CC. Ya. Kecuali kalau bisa nggak ya? Saya belum pernah nyoba. Kalau ini bisa menghapus nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Oke. Kecuali kalau teman-teman mau, tapi nanti bisa dicoba sendiri. Caranya gini, saya tunjukkan ya. Kalau teman-teman mau coba CC-nya ya, CC-nya saja maksudnya, CC-nya saja. Misalnya gini, ini ya. CC, kemudian sini dibuat gini, gitu ya. Kemudian dirapikan dulu. Nggak mau. Oke, nggak mau dia. Harus saya. Oh, kebanyakan ya filmnya. Ya. Ada juga cara ya gini ya. Kemudian gini, kemudian oke gini, kemudian nah ini kalau ini bisa ya.
ini. Nah, kemudian nanti di Orca ini, kemudian ini, ya, kemudian di mana tadi tuh? Oh, ini, oke, ini kemudian, bentar ya temannya, salah, kok ke situ sih? Ini kemudian Orca, kemudian execute. Oke. Tapi salah, sorry. Aku salah ya. Harusnya tadi ini bukan operational tracking choose ya. Salah tadi tuh. Ya, harusnya tadi dia sorry. Harusnya tadi dia gini ya. SP kemudian flag ya. Salah. Harusnya ada flag di sini. Nah, baru ini. Ini tes SP. Nah, ini baru bisa mestinya. Ini kalau teman-teman belajar komputasi, teman-teman bisa pakai ini ya, Webmo ini. Tapi ya ini berapa pun yang mau dihitung, tapi dibatasi dengan 30 detik. Lumayan lah kalau sekedar molekul-molekul kecil, itu sangat-sangat bisa untuk dipelajari. Oke, coba ya saya pengen lihat ini ya 1400 kalau komputer ya. Tapi tadi komputer itu karena ini asumsinya vakum, tidak ada tetangganya, tidak ada kanan kirinya gitu kan ya. Maka dia bisa sampai 1400. Kalau ini kan beda. Kalau ini kan tadi yang tadi kita hitung itu yang ini ya 1600 karena konstan tadinya, ini konstan hooknya itu sudah mempertimbangkan matriksnya, tetangganya ya. Maka dapatnya 10,10 pangkat 5. Ya 10 kali 10 pangkat 5. Ya, jadi beda. Kalau ini memang karena asumsinya dia adalah mana dia? Ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya karena asumsinya dia di komputer, dan komputer itu asumsinya vakum ya. Tidak ada tetangganya. Baik, itu ya teman-teman yang bisa kita bahas sore hari ini.